Kawan Diska, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Pada kesempatan ini kita akan membincang terkait dengan isu adanya hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Jadi pada saat ini ramai dibicarakan terkait dengan adanya hepatitis akut yang disangkut pautkan atau di isu-isu ini digandengkan ya dengan adanya vaksinasi COVID-19. Jadi kawan Diska, saat ini telah hadir di studio kawan Diska yaitu Ibu Dr. Ulfa yang cantik. Terima kasih. Selamat sehat Bu Retno? Alhamdulillah sehat. Gimana dengan Dr. Ulfa? Ya, sehat alhamdulillah. Bagaimana nih habis lebaran? Sudah semakin sehat atau semakin bergeser timbangan? Ini timbangannya kembali lagi ke kanan. Kemarin puasa sempat ke kiri, lalu kembali lagi. Oh iya. Oke Bu Ulfa. Saat ini di luar sana banyak membicarakan terkait adanya hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya, dan juga sempat kita membaca ya di sosmed ini dikait-kaitkan dengan adanya vaksinasi COVID yang kita laksanakan saat ini yang sedang digalakkan oleh pemerintah ini. Nah, terkait dengan hepatitis akut, hepatitis ini dikatakan misterius, kenapa ini Bu? Baik, sebenarnya hepatitis misterius ini adalah radang hati yang menyerang pada anak-anak kurang dari 16 tahun. Penyebabnya bukan virus hepatitis A, B, C, D, ataupun E. Jadi kalau dilakukan pemeriksaan virus hepatitis tersebut itu hasilnya negatif. Sehingga karena belum diketahui penyebab pastinya, sehingga ini masih dianggap sebagai hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya atau dikatakan misterius. Masalahnya ini menyebabkan ada kasus kematian pada anak, sehingga harus mulai diwaspadai begitu. Jadi karena adanya kematian ini akhirnya pemerintah melakukan kewaspadaan dini gitu ya Bu ya. Gitu. Nah ini hepatitis ini apakah juga sama ya, hepatitis pasti menyerang pada organ tubuh yang namanya hepar. Nah ini hepar atau hati ini seperti apa sih fungsinya atau kegunaannya sehingga sampai kita harus berhati-hati di dalam menjaganya? Jadi sebenarnya organ hepar itu atau organ hati ini banyak fungsinya. Pertama dia itu menyimpan nutrisi, vitamin-vitamin penting dan juga cadangan gula yang akan digunakan tubuh pada saat kita mungkin kekurangan gula atau nutrisi. Terus kemudian bisa memproduksi protein yang berfungsi untuk pembekuan darah jika ada perdarahan, ataupun protein untuk daya tahan tubuh. Lainnya juga dia memproduksi empedu yang fungsinya untuk membantu pencernaan, dan juga yang paling penting adalah fungsi detoksifikasi. Dia menyaring darah yang mengandung zat-zat yang beracun untuk kemudian dibuang. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya terjadi peradangan atau pembengkakan dari hati, maka fungsi-fungsi itu akan sangat terganggu dan itu membahayakan kondisi anak begitu. Jadi fungsi hati ini sangat-sangat penting karena ternyata yang paling utama tadi kayaknya untuk detoksifikasi ya. Jadi betul. Kalau sampai ini tidak berfungsi, nah alamat nih banyak yang racun masuk tidak bisa kita keluarkan seperti betul. Itu ya Dokter Ulfa. Nah ini yang berikutnya nih Dokter Ulfa, seperti apa sih tanda-tanda dari atau gejala nih dari hepatitis yang misterius tadi? Sebenarnya seluruh hepatitis hampir sama ya. Cuma ini karena menyerang anak-anak, ini jadi ditegakkan kalau anak itu kurang dari 16 tahun usianya, terus kemudian ada mual, muntah, diare, terus kemudian ada lemes, ada tidak nafsu makan, terus ada demam ringan bisa juga, terus kemudian ada juga mungkin ada gatal. Itu di awal-awal ya, gatal di tubuh atau nyeri-nyeri di sendi. Itu juga ada bisa. Di persendian juga. Iya, itu gejala awal. Nah, jika sakitnya kemudian berlanjut, maka akan terjadi kuning di sklera. Sklera itu bagian putih-putih mata. Nah, nanti dia akan berwarna mulai kuning. Perubahan warna gitu ya, dari mata putih ini putih kita berubah menjadi kuning. Kemudian nanti dilanjutkan oleh BAB atau tinja yang berwarna putih seperti dempul, ataupun pipis atau BAK-nya itu nanti berwarna pekat seperti teh.
gitu ya. Sampai segitunya ya. Ya, terus kemudian nanti bisa dilanjut jika tambah parah dia akan mengalami sesak dan kemudian terjadi kejang ataupun penurunan kesadaran atau kemudian tidak sadar dan terakhir baru berujung ke kematian. Jadi tingkat yang lebih tinggi ya atau lebih beratnya tadi sudah muncul sampai kejang-kejang seperti itu. Iya, iya. Jadi itu kenapa yang diwaspadai. Sebenarnya banyak yang sembuh karena ini kan penyakit virus ya. Dia biasanya belum jadi biasanya itu sembuh dengan sendirinya. Cuman ada sebagian kecil dari pasien itu masuk ke taraf di mana dia harus mengalami kematian ataupun mengalami transplantasi hati. Jadi karena kerusakan hati yang parah sehingga dia harus dilakukan transplantasi dari hati tersebut. Sampai segitunya ya. Ini yang dinamakan akut tadi ya, hepatitis akut, tapi masih misterius. Iya, karena belum jelas penyebabnya apa. Apa sih yang bisa kita lakukan? Oke, jika ada gejala awal, mual muntah, diare, atau mulai lemas, nyeri sendi dan sebagainya, orang tua harus segera memeriksakan anak ke fasilitas kesehatan. Ke Vaskes ya, untuk memastikan untuk memastikan apakah ini berbahaya atau hanya diare biasa begitu atau mual muntah biasa. Jadi harus diperiksakan, nanti dokter akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan. Nanti jika kemudian ada gejala lanjutan, maka harus segera dibawa lagi kembali ke dokter atau ke rumah sakit. Gejala lanjutannya tadi kayak kuning, BAB-nya dempul, warnanya seperti teh BAK-nya. Nah, itu dia harus segera dirujuk ke rumah sakit untuk kemudian mendapatkan perawatan lebih intensif gitu. Seperti itu. Nah, kawan Diska, ternyata misterius sekali dengan gejala yang begitu banyak, hampir mirip sebenarnya dengan gejala-gejala hepatitis yang lainnya, namun ternyata perkembangannya mulai dari yang gejala ringan sampai berat ini cukup cepat sekali ya, Dokter Ulfa ya, cukup sekali. Kemudian juga sudah ada kematian. Ini yang ternyata kita harus lebih waspada. Iya, itu kenapa kita waspada. Ya. Nah, apakah penyakit ini bisa dilakukan pencegahan? Oke, jadi yang dicurigai ini adalah dua virus yang utama, adenovirus yang ditularkan oleh makanan dan satu lagi SARS-CoV-2 yang ditularkan lewat pernafasan. Sehingga pencegahannya ada dua, baik ya, ada dua penyebabnya dua yang dicurigai ya. Jadi mulai dari yang untuk adenovirus dia harus cuci tangan sebelum makan, makannya harus makanan yang matang, yang bersih, kemudian air juga harus direbus sampai cukup mendidih begitu dalam waktu yang cukup lama. Kemudian tidak boleh berganti-ganti alat makan dengan orang lain. Berarti harus memiliki alat makan tersendiri. Iya, jadi seperti kayak hepatitis yang lainnya kita kan juga harus menyiapkan tempat makan tersendiri. Iya, dia harus punya tempat makannya, nggak boleh berganti-ganti dengan orang lain. Kemudian juga harus menghindari orang-orang yang sedang sakit diare atau yang kira-kira gejalanya mengarah ke hepatitis ini. Untuk yang dari saluran nafas sama dengan sakit COVID, karena kita juga masih sedang dalam pandemi COVID, maka penggunaan masker, kemudian menjaga jarak, kemudian membuat ventilasi itu menjadi sirkulasi ventilasi udara itu lancar, itu menjadi salah satu cara untuk mencegah. Jadi ini sekalian untuk masih dalam pencegahan pandemi COVID begitu. Nah, ini cara pencegahannya jadi hampir mirip kayak COVID juga ya. Kita prokesnya juga tetap, PHBS juga tetap ini ya yang harus kita galakkan kepada kawan Diska yang di sana. Nah, ini Bu Ulfa, ini apakah kalau kita mengingat vaksinasi yang sudah berjalan sampai saat ini atau imunisasi yang diberikan itu sudah ada hepatitis, apakah ini tidak bisa mencegah untuk hepatitis yang misterius ini kah? Jadi masing-masing vaksinasi itu ada fungsinya masing-masing. Dalam program pemerintah biasanya diberikan adalah vaksinasi hepatitis B. Nah, itu hanya spesifik untuk hepatitis B saja. Tidak bisa digugakan untuk hepatitis yang misterius ini. Tapi kita tahu bahwa hepatitis B juga bisa menyebabkan anak tidak masuk ke dalam kondisi yang berat juga seperti hepatitis misterius ini, sehingga kita tetap harus melakukan vaksinasi hepatitis B pada anak karena kita juga nggak mau kena hepatitis B yang lainnya. Meskipun ini misterius dan tidak ada hubungannya dengan hepatitis yang sudah vaksinasi hepatitis yang sudah dilaksanakan. Nah,
Berikutnya nih yang mungkin terakhir juga nih, pertanyaan dari kawan Diska. Nah, ini kita mendengar ada hubungannya dengan pelaksanaan vaksinasi COVID, betulkah? Apakah memang dengan pelaksanaan vaksinasi ini juga akhirnya menyebabkan adanya gangguan pada hati yang saat ini lagi merebak di masyarakat? Ini bagaimana nih Dokter Rupa? Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa salah satu yang dicurigai adalah virus adenovirus. Adenovirus. Nah, cuman memang dalam vaksin AstraZeneca ada komponen dari adenovirus, tetapi dia memiliki strain yang berbeda atau jenis yang berbeda. Dalam yang dicurigai untuk penyakit hepatitis misterius ini adalah adenovirus tipe 41F, sedangkan untuk yang digunakan dalam vaksin AstraZeneca adalah tipe CHAdOX1. Jadi tidak ada hubungannya begitu, karena memang beda. Jadi virus itu juga macam-macam, jadi nggak sama. Jadi sama-sama namanya mungkin jenisnya atau strainnya tadi berbeda. Jadi itu memang totally berbeda. Jadi tidak menyebabkan adanya hepatitis virus. Lagian yang kita tahu bahwa yang banyak di Inggris itu dilaporkan, yang paling banyak di Inggris itu adalah di bawah 5 tahun. Anak-anak di usia di bawah 5 tahun itu belum mendapatkan vaksinasi. Jadi tidak mungkin vaksinasi AstraZeneca ini menyebabkan hepatitis yang misterius ini. Oke, nah jadi ini bisa kita anggap bahwa ini adalah hoax ya? Iya dong, pasti hoax dong. Jadi kita tetap harus vaksinasi COVID agar kita bisa segera keluar dari pandemi ini. Nah, oke. Terakhir Bu Ulfah, apa yang bisa dipesankan kepada kawan Diska dalam upaya untuk kita tetap menjaga agar kita terhindar dari adanya hepatitis yang misterius ini? Oke, baik. Pertama, ibu-ibu tidak harus panik, jadi orang tua tidak perlu panik karena sebenarnya ini adalah kewaspadaan dini. Jadi ibu-ibu harus tahu bagaimana penyakit hepatitis ini, bagaimana cara pencegahannya, dan bagaimana cara menanggulanginya jika anak mengalami gejala-gejala seperti itu. Jadi tidak usah panik, karena memang di Jawa Timur masih belum ada kasus konfirmasi. Belum ditemukan kasus konfirmasi sampai sekarang. Jadi itu harus dicatat. Kemudian yang kedua, tetap lakukan perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu cuci tangan, makan makanan yang bersih, minum air yang sudah direbus, masak, tidak boleh berganti-ganti alat makan, pakai masker, jaga jarak, pasti tetap seperti yang dulu. Kemudian jangan lupa makan sehat yang bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ingat, karena kita adalah virus, jadi daya tahan tubuhnya harus oke. Yang terakhir adalah olahraga, jangan lupa beraktivitas agar kita selalu sehat. Itu aja sih. Nah, kawan Diska, ini beberapa tips terakhir yang bisa kita pedomi ya di dalam rangka untuk mencegah hepatitis yang akut dan masih misterius ini. Baik kawan Diska, terima kasih kita kali ini pada materi yang lagi booming, yaitu hepatitis yang misterius. Baik, ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Dadah.